Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalan saya Akbar dari SMP Aljana. Kakak-kakak boleh diperkenalkan dulu nggak? Ya, oke, makasih Akbar. Sebelumnya aku Sakif dari kelas 11 IPA. Di sini aku menjabat sebagai Presiden Direktur di Ajesco. Ya, baik. Nama aku Farel dari kelas 11 IPA juga. Saat ini aku menjabat sebagai Vice President of Production. Oke, kalau aku sendiri Andin dari 11 IPA juga di satu kelas. Untuk aku sendiri menjabat sebagai Vice President of Marketing. Oke, keren. Boleh Kak diceritain aja sekolah apa itu? Nah, ya. Jadi pertanyaan yang bagus. Ajesco itu perusahaan siswa yang dibuat oleh kelas 11 IPA, kelas 11 IPA dan IPS. Nah, jadi di Ajesco ini dibuat dalam rangka mengikuti program atau lomba student company yang dibuat oleh PJI atau Prestasi Junior Indonesia. Nah, jadi di Ajesco ini kita bikin perusahaan kayak perusahaan pada umumnya, tetapi tentunya dengan dibantu oleh pihak dari PJI. Jadi kita kelas 11 itu bisa merasakan gimana sih caranya membuat perusahaan pada umumnya gitu. Nah, terus Iya. Oke. Apa itu Bezel Kak? Nah, ya. ya, izin jawab ya. Jadi Bizel itu merupakan produk dari kita ya. Produk pertama dari Ajesco yang kita buat. Nah, karena Ajesco ini adalah kompetisi, jadi kita dituntut untuk membuat sebuah produk yang inovatif dan juga menarik. Nah, jadi apa itu Bizel? Bizel ini adalah permainan edukasi yang merupakan merupakan berbentuk puzzle gitu. Nah, biasanya kan anak-anak kalau main puzzle itu diacakin terus disusun-susun lagi supaya menjadi gambar gitu ya. Iya. Nah, bedanya sama Bizel ini, setelah anak-anak bermain, puzzle yang sudah disusun nantinya bisa ditanam lalu bisa tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, ini adalah nilai tambahan dan juga bisa menjadi metode pembelajaran tambahan bagi anak-anak untuk mempelajari tentang tumbuhan. Ya, jadi ini inovasi dari Ajesco ya. Jadi pertama ini belum ada loh, belum sama ada. sekali di luar ini belum ada. Jadi kita yang pertama ini. Iya, kita baru. Keren nggak? Keren sih. Keren dong. Keren dong. Gimana belinya? Nah, belinya. Nanti bisa klik link on bio. Oke. Apa yang bikin kakak semangat bikin Ajesco? Apa yang bikin kakak semangat bikin Ajesco? Ya tentunya dari awal perusahaan ini launching sampai sekarang semangat aku tuh masih sama. Aku sangat bersemangat dalam membuat Ajesco dan menjalankan Ajesco ini. Karena menurut aku Ajesco ini kan adalah bagian dari lomba di student company ini. Jadi kalau student company insya Allah kita bisa masuk ke ajang nasional, itu pasti sebuah pengalaman yang besar, bukan bagi aku doang tapi semua anggota Ajesco gitu. Jadi ya apalagi sampai terus-terusnya setelah di nasional mungkin bisa masuk ke Asia Pasifik ya, mungkin aja bisa. Dan iya nggak ada yang tahu. Amerika gitu ya. Dan terus juga sekali lagi pasti di Ajesco ini pengalamannya besar banget ya, kayak anak SMA kelas 2 membuat perusahaan dengan inovasi sendiri. Pasti itu sangatlah berat. Nah, jadi karena itu kita semua pasti semangat untuk menjalankan Ajesco ini. Ya, terus kita juga bisa belajar gitu loh sebelum kita menuju kehidupan yang kerja kantoran gitu juga kita udah memahami konsep-konsepnya gitu untuk Masya kerja Allah. gitu ya. Bener banget sih, apalagi di part sebelum masuk ke dunia kerja kita lebih udah paham duluan, kayak misalnya tentang di setiap perusahaan tuh ada bidangnya masing-masing. Kita juga belajar gimana cara kita bekerja sama dalam tim. Kan kita kalau dalam satu perusahaan nggak mungkin orangnya cuma sendiri ya, nggak mungkin kerja sendirian. Jadi kita juga belajar gimana caranya bisa kerja bareng orang-orang. Oke, keren. Selain menjadi peserta ajang sebuah perlombaan, apakah Ajesco akan terus berkembang serta berjalan usai perlombaan dilaksanakan?
Kayaknya mungkin aja ya, karena Ajesco itu kan perusahaan yang kita bangun, kita rintis dari bulan apa sih Mas itu? November. Iya, dari November grand launchingnya, tapi pre-launchingnya itu sebenarnya udah banyak sekali, kita mulai dari trial and error dan sebagainya. Jadi kayak kita udah nyoba banyak banget hal sebelum Ajesco ini sendiri tuh launching. Jadi kalau misalnya berhenti itu kan kayak sayang banget ya, nggak cuma kita berhenti memasarkan, kita berhenti dapat uang dan sebagainya, tapi kayak kita udah banyak banget proses yang kita lewatin dan kita pengen ngembangin Ajesco lagi. Jadi mungkin kalau misalnya setelah lomba bisa aja sih sangat besar kemungkinannya bahwa kita bakal lanjutin Ajesco untuk menjadi produk yang lebih baik lagi mungkin. Terus juga sebenarnya tuh aku tuh punya mimpi ya di Ajesco ini kedepannya bisa jadi perusahaan yang membawa dampak positif yang besar bagi edukasi anak-anak semua, karena kan ini puzzle edukasi ya. Nah, jadi kan kita berinovasi bagaimana anak-anak ini tuh bisa pertama yang kalau yang udah umum itu bikin puzzle itu edukasi Kita kan anak. belajar, Iya. menarik anak. Terus juga Iya, setelahnya abis itu mereka bisa menanam tanaman itu tuh menurut aku edukasi yang besar gitu. Jadi menurut aku selanjutnya Ajesco itu harusnya bisa berkembang, mengembangkan produknya dan mengembangkan perusahaannya biar nyampe ke berbagai anak di Indonesia dan edukasinya itu juga nyampe gitu. Edukasinya juga bisa beragam ya. Bukan hanya tumbuhan, mungkin kita bisa mengedukasi di aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin dalam sekarang dunia yang era yang modern, apa-apa mudah, kita mengajarkan kembali apa yang seharusnya anak-anak pahami. Gitu. Mungkin Iya. dari puzzle anak-anak bisa belajar matematika sama ekonomi gitu kan bisa aja. Iya, atau enggak mungkin kita nggak harus soal puzzle ya, mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa bikin produk lain yang sama-sama mengedukasi. Pokoknya sebenarnya niat awal yang paling besar itu sebenarnya mengedukasi ya. Iya. Selain mengedukasi juga kan dari apalagi yang di Bizel nih ada melestarikan alam juga, ada meningkatkan anak-anak dari kecil udah punya rasa cinta alam. Itu kan sebenarnya hal yang bagus banget ya buat anak-anak kecil. Dan juga ramah lingkungan ya, karena kita juga kebetulan bikin Bizel ini menggunakan kertas-kertas bekas yang dikumpulkan dari siswa-siswa di Aljana dan juga TK-TK di sekitaran Aljana gitu. Oke. Motivasi apa yang mampu menjadi penguat dalam perusahaan Ajesco? Siapa yang mau jawab? Siapa? Iya, jadi motivasi berarti mungkin mirip-mirip ya dengan semangat ya. Tapi motivasi utamanya sih ya pertama kita mau bisa Ajesco biar lolos lagi. Misal yang pertama tahap pertama mengalahkan SMA 3 di ajang kompetisi regional. Nanti biar bisa masuk ke nasional. Dan habis itu bisa berkompetisi lagi dengan perusahaan-perusahaan yang lain di seluruh Indonesia, dan insya Allah bisa masuk ke ajang Asia Pasifik. Amin. Dan juga motivasi aku juga sih sebenarnya di Ajesco itu kan gara-gara ini tuh kita bikin produk inovasi yang baru ya. Nah, jadi aku tuh pengen ini bisa nyampe ke semua orang produk ini, dan Manfaatnya juga iya, nyampe ke manfaatnya semua orang. nyampe ke semua orang. Jadi Itu sih selain, motivasi aku. ya, Motivasi. selain lolos ke lomba itu sendiri, sebenarnya di Ajesco tuh kita dapat lebih banyak lagi selain cuma ikut lomba. Kita juga dapat tentunya pengalaman ya sama ilmu buat tentunya nggak cuma kita anggota Ajesco yang lain, terus habis itu kita juga dapat kesempatan besar buat tahu lebih banyak lagi tentang dunia kerja dan apalagi dalam membentuk perusahaan. Pokoknya sebenarnya selain masuk ke final dan sebagainya, itu bisa itu masih banyak sekali ya hal-hal Banyak yang pembelajaran kita- yang kita dapat walaupun amit-amit gak lolos gitu, tapi kita udah mendapatkan banyak banget Benar. pengalaman, banyak banget ilmu pengetahuan baru yang kita dapetin dari kegiatan student company ini. Tapi sia-sia insya Allah lolos lah ya. Ya, amin lah, amin. Amin lah ya. Harus. Jadi itu sampai hasil pasti Harus lolos, awas Harus, aja harus. udah lolos. Ya, oke. Traktir ya lolos. Bismillah aja. Strategi apa yang disiapkan dalam memasuki kompetisi tingkat nasional student company? Strategi. Strategi. Siapa? Aduh, kalau strategi marketingnya nih. Jadi kalau untuk strategi sebenarnya kita banyak bikin strategi ya. Tentunya yang awal tuh naikin penjualan. Mulai dari naikin penjualan, terus habis itu kita
Bizel nih kita usahain buat lebih dikenal lagi sama masyarakat, jadi kita promosiin lebih banyak tentunya. Terus habis itu apa lagi Iya, sih? jadi itu kan Iya, strategi betul. perusahaan. Strategi Nah, perusahaan. tapi mohon maaf ya, tapi ini pertanyaannya strategi untuk memasuki ajang lolos di ajang regionalnya ya, Iya. berarti di lombanya. Iya. Ya, itu sama, itu salah satu aspeknya lah. Iya, Iya. itu aspek. Ya, tapi Bisa, bisa. strateginya tuh yang mungkin biar bisa dilihat bagus oleh juri sih menurut aku ini Oh, di presentasinya. Jadi Presentasi. nanti kita lagi fokus bikin company Company report, iya, di bikin company company report report, kita fokus bikin gitu. apa namanya? Ah, Bikin presentasinya, terus juga nanti kan kita juga bakal diwawancara. Jadi aku ini kita bakal bikin company report dan presentasinya secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya biar jurinya tuh memandang bahwa Jesco ini bukan hanya perusahaan yang sekedar menjual puzzle Iya. gitu, tapi perusahaan yang memiliki banyak tujuan lain. Tujuan besar lainnya ya. Iya. Iya benar, tapi selain dari kita company report presentasi yang bagus, tentunya kita juga lagi memperkuat dari isi report itu sendiri, mulai kayak jor-joran di CSR, terus habis itu di penjualan, terus habis itu di production juga kita naikin kualitas terus, lihat quality control dan sebagainya. Pokoknya untuk strategi kita selain presentasi, company report, kita juga terus berkembang ya, memperbaiki isinya, karena selain presentasi yang bagus juga perlu perusahaan yang bagus juga tentunya. Nah kalau Widih. Siap. Siap. Apa saja kegiatan ataupun produk yang sudah disiapkan oleh Ajesco untuk kedepannya? produk ya yang disiapkan. Ya kebetulan banget nih di minggu kemarin kita baru banget ngerilis satu produk baru. Yang awalnya pertama rilis itu kita di launching kita rilis produk ya puzzle tanaman yang bibitnya itu pokcoy ya. Itu yang pertama. Lalu karena melihat potensi dan juga agar bervariasi dan juga lebih inovatif, kita menambah varian produk yang baru yaitu tomat ya. Ya, tomat itu. Oke. Siap. Bagus, Tapi keren. itu di produk. Nah, tapi kan di kedepannya kita bakal bikin Iya. produk-produk yang baru ya. Produk, iya. Mungkin bahkan nggak cuma varian puzzle, kita mungkin bakal bikin Bikin mainan baru yang mungkin ya, lain. yang bisa mengedukasi. Terus juga kegiatannya sih menurut aku banyak ya. Kedepannya kita juga berencana mau bikin workshop di TK-TK awal dari Aljana. Ya, edukasi Terus juga gitu ya. kita bakal bakal promosiin ke berbagai tempat Iya. biar tentunya Ajesco ini sampai ke semua orang. Oke. Bagaimana tingkat kerjasama dalam menjalin hubungan antar anggota dalam perusahaan Ajesco? lumayan baik sih kayaknya ya menurut aku sendiri, karena dari yang kita lihat dari Presdir kan ada di bawahnya ada VP-VP alias di ketua dari setiap divisi gitu. ya, Jadi setiap VP divisi. itu Jadi Vice President ya. ya Vice President jadi kita selalu berusaha buat reach out satu sama lain. Kayak contohnya kemarin marketing bikin konten minta tolong PR Ya. buat apa nanti, jadi kita selalu kolaborasi buat bikin hal-hal jadi lebih baik lagi. Misalnya mulai dari production, bikin produk, terus habis itu ngedesain dan sebagainya, terus nanti nanya ke PR dulu, ini ada yang kurang nggak kira-kira, nanti sama PR di kayaknya yang ini masih bagus ini, karena kan biasanya walaupun setiap divisi itu ada yang bisa ngedit dan sebagainya, mungkin kita Masih pengen itu membutuhkan ya satu sama nanya-nanya lain. ke temen yang lain, karena biar bisa lihat aja apa yang kurang dan sebagainya. Iya. Jadi kita selalu berusaha, terus marketing ke finance, marketing kalau perlu uang buat pemasaran atau gimana, misalnya cetak banner atau mau buka stand atau gimana, nanti minta ke finance nanti. Ya, jadi Ya. saling membutuhkan Ah, gitu ya benar. satu sama Jadi lain. kayak kerjasamanya tentunya bisa dibilang baik sih, karena kalau nggak baik masih susah ya buat Untuk Ajesco maju. terus berkembang, karena ya perlu komunikasi yang baik juga dalam suatu perusahaan. Oke. Ketika ada kesulitan, bagaimana cara kalian melewatinya? Ya, Ya, tentunya mungkin- kita dari awal tuh udah banyak ya kesulitannya mungkin Dari awal awal. dari Dari- kita Desain produk ya. iya Itu kita banyak banget kendalanya. Mungkin dari awalnya yang aku sendiri mikir bahwa puzzle yang bisa ditanam itu jujur agak nyeleneh gitu ya idenya, agak
di luar nalar mungkin ya Di luar agak nalar. di luar nalar ya agak Out of the beda box gitu loh, gitu out of ya. the box gitu, keren gitu ya. Agak lain ya. Agak lain ya. Ya, dan tapi pada akhirnya setelah dicoba-coba ada beberapa prototipe juga yang kita buat bareng-bareng, sampai saat ini bisa terbuat itu puzzle yang bisa ditanam akhirnya gitu. Jadi intinya Intinya. kalau ada masalah atau kendala ya pasti kita bakal, tadi kata Nin bilang kita itu aja kekeluargaan ya. Jadi Saling pasti membantu saling gitu. membantu. Jadi kalau ada susah nih nyuruh yang lain aja deh. Enggak ada gitu. Maksudnya kita itu Oke, bercanda oke, ya. oke, Klarifikasi dulu itu bercanda. Maksudnya pasti kita bisa meminta bantuan orang lain gitu. Jadi nggak production nggak punya cuma production, mungkin ada yang lain butuh bisa saling membantu gitu. Misal production butuh memproduksi mainan yang banyak, puzzle yang banyak, dari divisi-divisi lain juga yang Iya, dan bisa kalau lagi bantu ngambil bisa. vendor ya, Ya, kayak harus siswa yang ngerjain pasti bakal minta tolong yang lain. iya. Jadi, saling membantu gitu. Oke, terima kasih kakak yang mengasih informasi Ajesko. Semoga Ajesko semakin sukses dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menyaksikannya. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Oke, Akbar Arisuto, saya signing off dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.